Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi seluruh handai tolan dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada pagi hari ini tepat kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Saraswati di Bali. Jadi umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Saraswati. Saya sembahyang di tempat ibadah saya di rumah, ya, di sanggah di Merajan saya di kampung di Jembrana, ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan opini saya berkaitan dengan pro kontra persoalan yang dihadapi oleh publik. Nah, jadi publik, saya katakan ini persoalan publik, bukan persoalan siapa-siapa. Cuman opininya itu tentang rumor yang beredar di tengah masyarakat, terutama di sosial media. Yang ingin saya katakan, isu tentang langsung saja Pak Jokowi, ya, jadi mantan presiden kita. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Jokowi sekeluarga, ya, atas video ini mungkin, ya, atas isi konten ini. Kedua, saya mohon maaf kepada pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, ya, pendukung garis kerasnya Jokowi, ya. Karena ini opini ini berkaitan dengan rumor yang beredar di tengah publik, yaitu tentang vandalisme, ya. Jadi terjadi vandalisme beberapa bulan belakangan ini yang dimulai muncul di Jakarta, tulisan Adili Jokowi, ya. Jadi vandalisme ini ada yang mengatakan itu bukan sekedar vandalisme. Tapi opini saya tentang dua kata ini, Adili Jokowi, ya. Nah, tulisan-tulisan di kota itu mulai ada di Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Surabaya, kemudian Malang, kemudian Medan, kemudian Makassar, ya, di beberapa kota, ya. Nah, ada pihak yang mengatakan itu bukan sekedar vandalisme, nah, tapi itu ungkapan suara publik. Tapi publik yang mana, ya? Ini yang perlu kita netral aja dulu berpikir. Nah, tetapi berkaitan dengan dua kata Adili Jokowi ini, opini saya, nah ini yang penting, opini saya. Kalau kita lihat 7 presiden yang sudah selesai masa jabatannya, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Bu Mega, kemudian Habibie belum saya sebut, Habibie, Pak SBY dan Jokowi. Memang Pak Jokowi ini berbeda dibandingkan 6 presiden sebelumnya. Kita harus jujur menilai. Berbedanya di mana? 6 presiden sebelumnya selesai ya selesai, tuntas. Ya. Tidak ada lagi bahasa cawe-cawe. Kita harus jujur menilai ini. Tetapi Jokowi selesai, dia pun cawe-cawe. Anda bisa cek. Cawe-cawe pilpres, cawe-cawe pilkada kemarin. Yang lucunya lagi, silakan Anda cross check data. Cawe-cawe di pilkada itu hampir sebagian besar yang di endorse Jokowi gagal. Termasuk yang di Bali. Ya. Di Bali tidak ada yang di endorse Jokowi menang. Ini fakta. Ya. Nah, jadi itu perbedaan Pak Jokowi dengan 6 presiden sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita harus ada tolok ukur. Saya tidak ada persoalan dengan Jokowi dan keluarga. Mohon maaf Pak Jokowi, saya tidak ada persoalan pribadi dengan Anda dan keluarga. Tetapi saya punya hak karena saya bayar pajak untuk menilai kinerja Anda. Ya, 10 tahun kemarin, ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi bicara tentang bagaimana perilaku mantan-mantan presiden. Jokowi tanda kutip. Yang kedua, kinerja. Jokowi sebelum jadi presiden, Anda bisa cek di sosial media.
ada tidak kurang 65 janji Jokowi. Pertanyaannya, 65 janji itu ada enggak yang dipenuhi olehnya? Itu poin kedua. Janjinya dia. Ya. Yang ketiga, kalau kita melihat dari aspek ketatanegaraan, negara manapun, kita bisa cek, kita bisa ukur, kita bisa analisis kinerja satu negara. Entah si A kepala negaranya, entah si B kepala negaranya, entah si C kepala negaranya. Kita punya referensi yang namanya Astagatra. Pancagatra ditambah Trigatra. Ini bisa diukur, ini bisa dianalisis. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kondisi demografis, kondisi geografis, sama sumber daya alam. 8 gatra ini khusus kita cek kinerja Jokowi. Kacamata saya pribadi, penilaian saya pribadi. Yang notabene saya belajar ilmu pemerintahan itu 4 tahun, tambah 2 tahun, 6 tahun, tambah 3 tahun, 9 tahun. Saya belajar ilmu pemerintahan. Ya. Jadi 8 gatra ini, hanya 1 gatra yang jalan masa Jokowi. Gatra apa itu? Ekonomi. Itu pun bukan hasil kinerja Indonesia saja. Karena yang namanya ekonomi itu kaitannya dengan pihak-pihak lain. Kalau ilmu kebijakan publik itu atau ilmu pemerintahan namanya tidak hanya pentahelik tapi heksahelik. Banyak yang terlibat di sektor ekonomi itu. Pada gatra ekonomi itu. Nah itu cukup saja. 2-3 hal itu yang saya gunakan untuk menakar. Saya tidak mau bicara proses tampilnya atau kemenangan Gibran itu, anaknya. Publik sudah tahu bagaimana proses itu. Ya, saya orang public policy, saya orang administrasi publik, saya orang pemerintahan. Kita sudah paham semua. Apalagi orang hukum sudah jelas tahu bagaimana proses itu. Ya, kasus Maman Usman itu. Ya. Nah, kembali sekarang ke topik atau isu yang menarik, adili Jokowi. Saya rasa mudah-mudahan Pak Prabowo atau timnya bisa memiliki pemikiran yang sama. Jadi udahlah. Anak negeri ini udahlah. Jangan lagi bahas Jokowi. Jokowi itu masa lalu. Jokowi itu pejabat bekas. Rakyat biasa. Cukup polemik pembelahan di masyarakat. Jadi saya minta masyarakat sudahlah. Hentikanlah berpolemik tentang Jokowi. Karena Jokowi itu masa lalu. Kita harus berpikir sekarang dan masa depan. Nah, khusus untuk pemerintah, terutama aktor-aktor yang ada di barisan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Republik Indonesia, Bareskrim Mabes Polri, KPK RI. Kalau Anda memang masih punya nurani sama Pak Jokowi, sayang dengan Pak Jokowi, bantu hentikan polemik ini. Dengan cara apa? Berikan ruang Pak Jokowi untuk diadili. Terkait semua persoalan atau data-data yang sudah masuk atau data-data yang sudah ada berkaitan dengan Pak Jokowi yang menyinggung Pak Jokowi, termasuk mungkin anak mantunya. Berikan ruang untuk masuk pengadilan di meja hijau. Sehingga putusannya itu jelas. Sehingga Pak Jokowi bisa clear. Sehingga Pak Jokowi dan keluarganya bisa tidur tenang. Tidak lagi diisukan tentang ijazah palsu. Tidak lagi diisukan tentang dugaan gratifikasi tambang. Baik yang nikel maupun yang lain. Nah ini tentunya harapan pribadi saya. Kalau memang sayang sama Jokowi, semua aparat penegak hukum, terutama elitnya, KPK RI, Mabes Polri, Bareskrimnya, Kejaksaan Agung RI, apalagi misalnya di antara pejabat-pejabat itu ada yang dipromosikan oleh Pak Jokowi sampai ke jabatan tertinggi di institusi penegak hukum itu. Berikan ruang sehingga Pak Jokowi bisa diadili. Sehingga harapan saya tidak ada lagi
pro, tidak ada lagi kontra, tidak ada lagi vandalisme. Berikan. Misalnya, contoh kasus ijazah palsu, silakan diproses saja, biar Pak Jokowi juga bisa tenang. Seandainya memang itu Pak Jokowi punya ijazah, kan tinggal dibawa ijazah aslinya ke pengadilan. Termasuk, mohon maaf, mungkin Mas Gibran, kalau ada yang keberatan dengan ijazahnya, silakan. Ya, sehingga tidak lagi kita ribut-ribut pro kontra di tengah publik, sehingga jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah Pak Jokowi dan keluarganya yang benar, atau mungkin saya yang salah, atau mungkin orang-orang lain yang salah. Nah, itu hal yang mungkin saya bisa sampaikan, apalagi ini di Hari Raya Saraswati. Khusus kasus ijazah palsu. Ya. Siapapun dia tidak boleh berijazah palsu. Ya. Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Mudah-mudahan video ini bisa sampai ke Pak Prabowo dan atau timnya. Mudah-mudahan video ini sampai kepada 3 pilar hukum di negeri ini. Ya. Sehingga setelah ini clear, harapan saya anak negeri ini bersatu membangun negeri dengan lebih baik. Mungkin demikian. Kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Prame Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.